Ini tentang memori lagi. Ini udah ada jawabannya nih ya. The correct answer is, nah, mudah-mudahan yang bertanya ini apakah kuncinya yang salah, nah, atau apa gitu ya. Karena bisa jadi ya, mahasiswa sudah paham mengerjakan, tetapi kok disalahkan. Nah, itu bisa jadi mungkin kunci jawabannya salah, ya. Nah, itu kalau terjadi seperti itu, kalian bisa ke dosen kelasnya ya, untuk dikonfirmasi kembali. Nah, kalau di kelas saya setelah dicek kuncinya salah, ya udah kita ralat ya, nilainya dikembalikan ke seharusnya. Oke. Nah, coba yang ini kita cek ya. Berdasarkan gambar ini beda dengan kuncinya. Kuncinya 64 mega, tapi dia jawab 8 mega. Mana yang benar? Ya, apakah benar 64 atau 8 mega? Yang ditanyakan di sini adalah kapasitas. Ini kapasitas memori. Kapasitas tadi dari mana? Dari, saya tulis kembali ya. Kapasitas itu sama dengan jumlah alamat total ya. Total kali jumlah data per alamat. Ya, secara umum formulasinya ini ya. Berarti kita harus tahu jumlah alamat total. Jumlah alamat totalnya berapa? Nah, gambar ini desainnya adalah lebar alamat ini digunakan 2 kali. Jadi secara fisik A0 sampai A12 adalah 13 bit. Secara fisiknya hanya 13 bit. Tapi karena digunakan 2 kali, secara logiknya berarti lebar alamatnya adalah 26 bit. 13 tambah 13. Jadi lebar alamat untuk menghitung jumlah alamat adalah pakai yang 26. Ya, jadi ini sama dengan 2 pangkat 26. Ini jumlah alamat total. Kali datanya berapa? Nah, di gambar ini yang kita lihat. D1 sampai D8 ini adalah bit data dalam satu alamat. Berarti ada 8 bit. Per alamatnya 8 bit atau 1 byte. Ya, kita langsung 1 byte aja ya. Berarti kali 1 byte. Jawabannya berapa? 2 pangkat 26 byte. Sama dengan 2 pangkat 6 itu berapa? 64 ya? 64, 2 pangkat 20, 3. Jadi 64 mega alamat. Ya, kuncinya berarti betul ya. Nih, 64 mega. Oke, yang bertanya ini apakah udah kejawab? Sudah bisa dipahami? Kejawab, Pak. Ada yang mau ditanyakan yang belum jelas? Bapak izin bertanya, Pak. Oke. Kenapa jadi 26 bit, Pak, tadi? Maaf. Ya, desain ini adalah desain dengan mengutamakan ukuran fisiknya kecil. Tandanya apa? Ini. Ya, bit jalur alamatnya hanya setengahnya dari yang seharusnya. Jadi cara kerja desain ini, ya saya perbesar ya, adalah kembali ke cara pengaksesan memori ya. Ini ada memory array, ini kan isinya ini ya, garis-garis itu ya. Terlalu besar ya. Nah, isinya ini kan garis-garis ya, slackline. Ini kan slackline nih, garis-garis ini banyak nih. Ini namanya slackline baris, ini slackline kolom. Lokasi data itu kan seolah-olah ada koordinatnya X dan Y. Nah, ini kan banyak sekali yang mendatar. Itu akan dipilih satu saja. Ketika membaca itu kan per alamat ya. Nah, untuk milih yang mana? Ini di soal ada 13 bit ini. 13 bit
Ini untuk memilih baris. Oke. Kan lokasi nggak bisa hanya dengan info baris kan, harus ada info kolom. Nah, setelah ngirim 13 bit, ketemu barisnya, berikutnya dikirim 13 bit lagi, ya. Dikirim 13 bit lagi untuk yang kolom ini, yang vertikalnya. Baru ketemu koordinatnya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke. Jadi desain ini karena mengutamakan fisiknya lebih sempit, jadi barangnya lebih kecil, tapi konsekuensinya mengaksesnya jadi lambat karena untuk menemukan koordinat X dan Y harus 2 tahap. Ngirim 13 bit untuk baris ini, kemudian ngirim 13 bit untuk kolom. Itu jadinya. Jadi aslinya 26. Kalau desain yang normal, tidak menghemat tempat, langsung di sini ya, sebanyak 26 bit, 26 jalur. Ini langsung sekaligus X dan Y, lebih cepat ya. Itu kira-kira penjelasannya. Bisa diterima? Silakan jika ada yang mau ditanyakan Bisa, lagi. Pak, bisa. Oke, gambar ini oke. Kita lanjut. Ini gambar yang sama ya, gambar yang sama. Yang ditanyakan nih kapasitas sekarang. Kalau yang tadi yang tanyakan apa? Kapasitas juga, apakah sama? Ini gambarnya. Sama ya, yang sama ya berarti ya. Sama ini. Jadi udah kita bahas. Kemudian yang berikutnya ini beda ini. Ini beda. Kalau ini desain normal ini ya. Ini desain memori yang normal, bukan menghemat tempat. Yang ditanyakan lebar alamat. Nah ini. Berapa ini lebar alamat? Berarti itu yang ditanyakan sebenarnya ini. Ini berapa bit? Ya. Di pertemuan 4 kita udah bahas ya. Lebar alamat itu akan dikelompokkan menjadi 3 bagian ya. Jadi ketika untuk membaca memori, untuk menemukan lokasi memori, maka bit-bit alamat yang diberikan, misalnya 32 bit, itu akan dikelompokkan jadi 3. Urutannya adalah bank, kemudian untuk slackline X, untuk memilih slackline Y. Nah, di gambar ini, dari 3 komponen yang ada cuma 1 nih. Ini hanya 5 saja. Yang 2-nya tanda tanya ya. Artinya apa? Ya kita suruh nyari bitnya dari info yang lainnya yang ada di gambar. Nah, di gambar ini satu kotak ini sebenarnya satu memory plane ini ya. Satu memory plane. Kok ini terlalu gede ya? Oh, yang ini. Nah, ini kan memory plane. Ini aslinya kan di sini banyak garis ya. Nah, garis ini yang mendatar itu slackline X, yang vertikal slackline Y. Artinya, info yang kita terima di gambar ini, ya kita perbesar dulu. Nah, ini, hanya ini. Ini mirip dengan pertemuan 5 berarti ya. Kita lihat slide-nya. Nah, yang ini ya. Ini kalau yang di slide ini. Kalau di sini, kita lihat, ya, ini ada angka 1/512. Artinya apa? Ini jumlahnya ada 512 ya, bukan seper itu ya. Artinya dari nomor 1 sampai nomor 512. Maksudnya itu ya, itu nomornya. Jadi banyaknya berapa? Ada 512. Ini garis mendatarnya ada 512.
ya, vertikalnya ada 5, 12 juga. Maksudnya itu ya. Nah, kalau yang di soal tadi, ini ya, ini 2K. Kalau di slide 5, 12, di sini 2K. 2K ya, itu 2K itu sama dengan 2 pangkat berapa? 2 itu 2 pangkat 1, K itu 2 pangkat 10. Jadi 2 pangkat 11 ya. 2 pangkat 11. Jadi bit yang diperlukan berapa? Kalau jumlah garisnya ada 2 pangkat 11, ya pangkatnya itu. Berarti ini apa? 11 ini sama ya, 11. Yang ditanyakan lebar, dijumlahin aja. 11 tambah 11 tambah 5. 27. Jawabannya yang ini harusnya. Nah, jadi kuncinya betul ya. Kejawab? Yang bertanya tentang ini ya. Jadi ada jawaban benar di sini ya. Ini ada jawaban yang benar. Kuncinya tidak salah. Kalau buat MBR-nya, Pak? Kalau MBR ini ya. Nah, ini juga beri tanda tanya itu ya. Nggak ada angkanya. Kalau di slide-nya ini ada ini ya, ini 8. Kalau di soal ini dihapus nih. Nah, dari mana kita tahu MBR-nya? Pasti ada info dari gambar itu. Jadi kita perlu memahami maksud dari gambar ini. Ya, satu kotak itu apa? Terus mendatar itu apa? Vertikal itu apa? Kotak-kotak ini maksudnya ya. Ini akan ada kotak yang mendatar, ada kotak yang vertikal. Satu kotak ini satu memory plane. Nah, kita lihat di sini yang sebelah kiri ya. Ini A1, A2, A7 sampai A8. Berarti penomorannya dari 1 ya, bukan dari 0 ya di gambar ini ya. Jadi mendatarnya ada berapa kotak sebenarnya? Ada 8. Nah, gambar kayak gini ya, yang kayak gini, ini seolah dipotong ya, nggak digambar utuh. Maksudnya itu. Jadi sebenarnya dari A1 sampai A8. Jadi vertikalnya ada 8 buah. Kemudian kalau mendatarnya, ini ada A, ada B, ini nggak disebutkan ini. Sampai apa ya, dihapus. Nah, yang ditanyakan MBR. Kalau kita lihat gambar MBR ini ya, jadi memang harus bisa memahami maksud dari gambar ini ya. Ini saya hapus. Ini ada garis nih, ya. Ini nih. Ini nyambung ke setiap kotak. Kemudian di yang ini juga ada garis juga ini. Nah, ini. Ini nyambung ke setiap kotak atau memory plane ya. Setiap kotak memory plane. Yang bawah ini ke sini. Coba perhatikan. MBR ini satu kotak satu bit ya. Ini satu bit, ini satu kotak ini. Itu disambungkan ke sekian memory plane. Artinya apa? Ini kalau nggak salah di salah satu tugas ya, di kelas saya ada pertanyaan itu. Masalah nggak jalur data disambungkan ke banyak memory plane? Jadi kalau kita gambarkan ya, ini memory plane ini paling bawah. Kemudian ini kan posisi 0 ya, di atasnya ini kan ada juga memory plane ya. Ya pakai warna biru ini ya. Nah, ini juga ada memory plane yang di atasnya. Di atasnya lagi ada memory plane lagi. Ya. Dah seolah-olah nanti seperti gedung bertingkat jadinya ya. Oke. Nah, ketika baca data, misalnya ini data yang di sini sel memori yang pojokan ini ya. Ini katakanlah posisi ke 0 ya, alamat 0. Ini kan ketika dibaca setiap memory plane ini menghasilkan 1 bit. Ini juga 1 bit. Ini kalau kita melihatnya di memory plane yang berbeda. Tapi kalau di memory plane yang sama, gambar memory plane pertemuan 4 ya.
Nah ini gambar satu memory plane ya. Kalau kita lihat di sini, satu titik ini kan satu sel memori. Nah, ini jalur datanya nih, jadi satu nih. Tetapi dalam satu saat satu memory plane hanya menghasilkan 1 bit. Apakah tidak kacau kan terhubung jadi satu? Enggak, karena yang aktif hanya satu. Misalnya hanya sel memori ini. Yang lainnya enggak aktif. Kok bisa yang lainnya nggak aktif? Karena XJ-nya yang diaktifkan hanya menuju ke koordinat itu. Misalnya ini ya. Ini sama ini. Yang dipilih tadi pakai slackline. Yang aktif, ya koordinatnya ketemu di sini. Yang lainnya nggak aktif. Jadi walaupun jadi satu, nggak masalah. Ya. Kembali ke yang tadi, pertanyaan. Nah ini, kalau kita lihat, ini kan jadi satu ya, yang ini. Nah ini kan jadi satu nih. Artinya apa? Ini satu kotak nih, satu memory plane. Jadi satu. Oke. Berarti dalam satu saat, antar sekian kotak ini hanya satu yang akan aktif. Ya, misalnya dihasilkan bit yang paling atas. Kemudian yang 2 dari bawah ini dihasilkan dari kelompok yang nomornya 7 ini ya. Ini nomornya 7 kan. Yang paling bawah ini nomornya 8. Yang paling atas nomornya. Jadi, kalau kita ingin tahu bit width-nya, MBR-nya berapa? Ya, berarti apa yang kita lihat? Ya, dari yang vertikal ini. Ya. Dari A, terus A1 ya, kemudian A2, sampai terus terakhir A8. Yang vertikal ini berarti menunjukkan apa? Ini hapusnya. Ya, saya hapus lagi ya. Ini ya, sudah rumit. Nah, yang vertikal ini menunjukkan apa? Yang horizontal mendatar menunjukkan apa? Vertikal itu artinya apa? Kita lihat ini ya, memory plane, satu kotaknya memory plane ya. Ini dalam satu saat mengeluarkan 1 bit. Artinya apa? Ini menunjukkan bank yang berbeda. Yang vertikal menunjukkan memory plane yang berbeda. Jadi yang bisa kita ketahui dari gambar ini adalah satu memory plane itu 1 bit. Oke. Ke bawahnya ada berapa? Ada dari A1 sampai A8. Artinya apa? Ya MBR-nya ini jadinya 8 bit. Ya. Jadi yang vertikal ini adalah jumlah bit. Ya. Yang mendatar apa? Ini kalau kita lihat adalah jumlah banknya. Jadi yang A, B, C, D, dan seterusnya itu jumlah banknya. Nah, di sini juga nggak ditulis lengkap. Kenapa? Ya, karena jadi pertanyaan. Terus tahunya berapa banknya? Ya ini, 5 ini. Ya. Jumlah banknya pasti 2 pangkat 5. Ada 32 ya. A, B, C, D, dan seterusnya. Ke kanan ini ada 32. Ya, 32 ini kalau digambar lengkap. Apakah kejawab pertanyaan tadi? Oke, Pak. Ya, kalau yang ditanyakan ini sudah kita bahas semua ya. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan yang sama ya. Ini gambar ini dan ini gambar ini dan bawahnya ini sama nih. Berarti MBR-nya bernilai 32. Bukan. Bukan 32 ya. Yang 32 itu adalah jumlah banknya ya. Ini dari mana? Ini dari angka 5 di sini ya. Ini kan bit bank ini. Ini bit bank yang 5 ini. Bit banknya 5 bit, maka jumlah banknya 2 pangkat 5. Kalau MBR-nya itu yang kalau di desain gambar ini yang vertikalnya ada berapa kotak? Karena ya satu ini ya satu vertikal ini adalah satu bank.
Ini memory plane ke-1, ini ke-2, ke-7, ke-8. Jadi ada 8 memory plane. Jadi ini kenapa 8 bit? Karena satu bank ada 8 memory plane. Nah, jadi MBR itu ada kaitan dengan jumlah memory plane di dalam satu bank. Oke, mudah-mudahan kejawab ya. Itu yang Kalau 2 pangkat kapasitas 11 total dari gimana, mana Pak? ya? Ya, halo? Kapasitas total. Nah, kapasitas kembali ke formula. Tadi saya tulis di mana? Atau kehapus. Nah ini nih, ini masih ada nih. Kapasitas, ya ini saya tandai ya, ini coret-coretan ya. Nah ini kapasitas itu jumlah alamat total kali jumlah data per alamat. Berarti kalau dari gambar ini jumlah alamat totalnya berapa? Jumlah alamat total sama dengan 2 pangkat lebar alamat. Nah, lebar alamatnya berapa? Jadi Ada yang masih ingat? Tadi udah kita hitung ya, ini 11 ya, ini 11 ya. Jadi 5 tambah 11 tambah 11, 27. Jadi ini jumlah alamat total adalah 2 pangkat 27. Ya, kali apa? Satu alamatnya berapa bit? 8 bit. 8 bit. Jadi kalikan ya. Jadi 2 pangkat 27 kali 8 bit. Kalau mau jadi byte ya 2 pangkat 27 kali 1 byte. Nah, berarti berapa? 2 pangkat 7 itu 128 ya. 2 pangkat 20 mega, berarti 128 megabyte. Begitu, kejawab? Oh iya, oke Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Kalau misalkan ditanyakan berapa banyak lebar data, gimana, Pak? Sama dengan MBR. Bisa diulangi, Pak, untuk Ya. penjelasan pendapat 8 bit ini? Jadi, kita perlu tahu jumlah memory plane-nya. Ya. Jadi kalau gambar ini, untuk gampangnya, yang vertikal itu adalah menunjukkan jumlah memory plane-nya. Nah, gitu ya. Kalau di gambar ini nggak disembunyiin jumlah memory plane-nya. Maksudnya gini, ya. Ini A-nya ini ada angkanya A8 ya, ini. 1 sampai 8. Oh, berarti 8 memory plane. Nah, berarti MBR-nya ya sesuai dengan jumlah memory plane per bank ya, per banknya. Itu dari situ kita tahunya. Kalau total memory plane-nya berapa? Nah, berarti dikalikan jumlah banknya kalau ditanyakan ya. Kalau memory plane per banknya ada 8, jadi MBR itu sesuai dengan per banknya berapa memory plane, bukan total memory plane. Dari situ jawabannya. Gimana? Udah kejawab? Sudah, Pak. Silahkan, jika ada lagi. Gimana teman-teman? Udah terjawab semua kah pertanyaannya? Karena mengingat waktu sudah hampir maghrib, begitu? Ya, jadi saya ada rencana, ya, ada rencana nanti saya akan buka slot ya untuk nemenin kalian yang lagi belajar ya. Jadi rencananya mungkin nanti jam 8-an ya, saya buka link. Barangkali ada yang masih mau melanjutkan pertanyaan bisa di slot tersebut ya. Tapi kalau sampai 20 menit setelah dibuka nggak ada yang nyambung ya langsung saya close, artinya udah nggak perlu lagi yang lain sama-sama belajar gitu ya. Gitu kira-kira ya. Jadi kalau yang sekarang ini
masih ada banyak pertanyaan, nanti masih atau baru muncul ini pertanyaan setelah belajar. Nah, silakan nanti join ya. Nah, slotnya itu mungkin saya pastekan di sini ya, sebentar. Berbentuk Nah, link Meet begitu atau gimana, Pak? iya, Saya link ini. Link Oke, apa mungkin itu? MS Team Bapak atau bisa pakai ini lagi? kirim ke saya gitu nanti ya. Nanti saya Oh kirim ya, ke grup ya. responsinya. Begitu Bapak ya. Ya, sebenarnya saya udah ada, cuma saya lupa naruhnya ya. Kemarin infokan ke grup mana. Oh gitu. Baik, Pak. Oke. Ya, jadi Jadi rencananya nanti jam 8-an ya. Saya akan ini ya menemani belajar mungkin ya. Masya Allah. Kalau barangkali ada yang ini yang baru menemukan pertanyaan, nah, setelah belajar baru nemu ya itu ya. Siap, Oke, Pak. kira-kira itu ya. Oke. Oke, terakhir mungkin kalau ada satu pertanyaan ini. Ayo teman-teman, satu pertanyaan. Bertanya Pak, Ya, ada silakan mic-nya dibuka. Pak, semisal di soal disebutin ada komputer 32 bit, tapi pakai prosesornya AMD itu satu alamat tetap 8 bit atau gimana, Ya. Pak? Betul, seperti yang di awal kita bahas ya. Jadi prosesor apapun itu satu alamat 1 byte. Kecuali di soal disebutkan satu alamat 2 byte. Nah, itu beda lagi. Kalau nggak disebutkan, ya default-nya itu satu alamat 1 byte. Oke? Tapi yang disebutkan tuh hanya komputernya saja, Pak. Berarti tetap ngikut di Ya, prosesornya ya, satu Pak? alamat 1 byte. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, kalau dari sini belum seluruh materi ini ya dibahas atau ditanyakan ya. Pasti ya mungkin banyak hal lain yang baru sadar nanti setelah belajar. Nah, baru tahu setelah belajar ya. Nah, nggak apa-apa, nanti silakan ya kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, kira-kira begitu.